Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Saya bersama beberapa tim yang memenangkan lomba robot sumo baru-baru ini. Kita akan diskusikan kenapa faktor utama yang bisa menang dan kenapa ada yang di posisi ketiga dan bagaimana kalau ingin menang lain kali begitu ya. Eh, Silakan. Saya bersama Pak Hans Renaldi, Pak Denis, Ibu Kesya, Pak Truman, Pak Jason, Pak Timotius Hermawan, Pak Austin, dan Pak Winly. Nah, mungkin Pak Truman ya yang bisa menjelaskan sebenarnya robot sumo itu pertandingannya seperti apa sih Pak aturannya? Oke, jadi biasanya robot sumo itu dibagi jadi dua kategori. Ada yang autonomous, ada yang RC. Jadi kalau misalnya RC kita mempunyai kebebasan buat kita mengontrol robotnya menggunakan apa. Bisa pakai remote control RF, bisa pakai Bluetooth. Nah biasanya robot-robot itu dibagi lagi kelas-kelasnya. Jadi ada yang 1 kilo, ada 3 kilo, dan seterusnya. Untuk tahun ini kita ikut yang 1 kilo dan yang masih menggunakan RC. Jadi semuanya itu tidak boleh melebihi berat tertentu, yang itu 1 kilo. Nah, jadi biasanya apa yang kita lakuin di semua robot tuh kita mengadu-adu dua robot yang udah disiapin sama dua tim untuk mendorong satu sama lain siapa yang akan keluar. Nah, biasanya di dalam peraturannya itu tergantung dengan kompetisi ya. Di kompetisi ini kita menggunakan sistem berat. Jadi kalau misalnya tidak ada robot yang terdorong, kita menentukan pemenangnya dari yang robot lebih enteng. Gitu, Pak. Oh, oke. Kalau ada nggak kasusnya waktu pertandingan itu ada yang seri terus robotnya nggak terdorong, Pak? Oh, ada, Pak. Kelompok saya ada sih, Pak. Oh, oke, oke. Berarti kalau demikian lebih enteng, lebih untung ya kalau sampai nggak terdorong ya? Iya, Pak. Oke. Nah, saya mau ke Bu Kesya nih, kelompoknya imposter kan kebetulan jadi juara satu ya. Itu apa aja faktor yang bikin menang ya, Bu? Kalau untuk dari kelompok kami itu, yang pertama kita udah, kayak desain gitu. Desain robotnya tuh mau jadi kayak gimana nantinya gitu. Jadi kita bikin kan ini robot sumo, jadi kita bikin dia tuh seceper mungkin sama bagian depannya tuh serendah mungkin. Jadi kalau nabrak robot yang lain, itu robot yang lain itu keangkat, jadi kita bisa langsung dorong gitu, Pak. Nah terus faktor lainnya tuh dari motornya juga. Nah kita pakai motor yang torsinya gede juga, jadi kalau torsi yang gede sama karetnya yang bagus. Jadi kalau misalnya kita ditabrak atau didorong sama robot lain itu kita nggak kebawa gitu, malah kita yang bisa ngedorong mereka balik gitu, Pak. Oh, itu ada yang apa spek yang spesifik dari motornya nggak, Bu? Motor yang kayak gini, yang torsinya sekian, bagus atau merek atau apa gitu? Wah, kalau kemarin sih kita nggak lihat merek sih ya, Pak. Cuman kalau mmm, di toko online kita carinya yang high torque aja, Pak. Ya pokoknya ada high torque-nya, kita nggak ngelihat nilainya sih, Pak, sebenarnya. Oh, oke, yang paling nggak kalau cari spek yang bilangnya high torque ya. Iya. Walaupun nanti lain kali perlu diperhatiin ya high torque itu yang dianggap high itu berapa ya dibanding yang lain Nah, nih. iya, Pak. Oke. Eee, Terus di kelompok satunya yang dari Ubermensch ya, kebetulan, di posisi ketiga ya. Kira-kira faktor apa ya yang, menentukan dan gimana kalau misalnya lain kali mau ngalahin imposter begitu? Pak Timi mungkin? Iya, sebenarnya kalau faktor paling eh, mempengaruhinya benar yang tadi yang motor dan grip ke lantainya. Jadi di kelompok Ubermensch ini roda kita sangat kurang grip ke lantainya gitu. Mungkin untuk kalau ke depannya dipersiapkan eh, itu yang bisa diubah sih, motor dan pembalut si rodanya. Oh, oke. Terus, ada cerita bahwa motornya, mati ya, itu dramanya gimana tuh? Pak Denis kali bisa ceritain, Pak? Oh iya Pak, jadi kita kan tadinya udah punya tuh motor, kita pilih-pilih yang dari lab dah yang ada yang lumayan bagus kita kirakan. Ternyata pas di match pertama di round 2 langsung mati sebelah.
terus ya udah kita panik kan. Tapi untung hoki, matinya di match pertama. Jadi habis itu ada semacam break lah 2 jam tuh. Akhirnya kita telepon Pak Rianto untuk cari-cari motor bekas di lab, dibawa ke sini terus kita ganti. Gitu, Pak. Oh, oke. Kalau misalnya nggak ada break, ya tewas juga kali ya, karena terpaksa pakai satu motor buat bertanding ya. Iya, Pak. Untung aja. Itu breaknya karena makan siang atau apa ya? Makan siang sih, Pak. Oh iya, berarti hoki banget ya. Kalau dari sisi misalnya analisis kenapa motornya mati, apakah ada aspek di rangkaian atau apa yang bikin motor itu rentan mati atau memang ya udah motornya memang udah berumur gitu terus tahu-tahu mati di tempat ya pada saat yang tidak menguntungkan. Kayaknya emang udah tua sih, Pak. Terus kayak dipaksa untuk dorong robot yang berat gitu, yang susah banget didorong kan. Oh, oke oke. Tapi kan padahal sebenarnya berat udah dibatasin ya, maksudnya nggak bisa lebih berat dari 1 kilo ya. Mhm. Oke, terus saya mau tanya Pak Jason nih, kan baru pertama kali ya ikut lomba, yang terasa seperti apa Pak? Yang susah atau apa kendala yang dialami? Awalnya sih saya sebenarnya bingung sih cara-caranya kan, tapi kan diajarin sama yang senior kayak Kotimi, Kotruman. Pertama saya bingung programmingnya tuh Pak, cara kerja dari Arduino-nya waktu jalanin 2 motor itu kan Pak. Tapi diajarin sampai ngerti. Terus sama untuk desain robotnya sih Pak, saya juga diajarin juga Pak. Jadi kesannya sih saya belajar sesuatu yang baru Pak. Oh, sekarang jadi baca program Arduino itu rada ngerti ya? Iya lumayan ngerti sih Pak. Oh, oke. Kalau Pak Austin yang dirasakan yang sulit apa Pak? Sulit mungkin waktu sih Pak. Soalnya kita kan waktunya agak mepet juga. Terus ketemuannya kan lumayan susah ya, soalnya rumahnya ada yang jauh-jauh kan. Jadinya apa ya? Terus keterbatasan penggunaan lab juga jadinya waktunya agak mepet dan jadi kita mikir apa ya, gimana cara buat robotnya secepat mungkin gitu sih. Oh, tapi disiplin ya ketemu di lab seminggu 2 kali begitu ya, selama 2 minggu atau 3 minggu gitu? Iya, seminggu 2 kali Pak. Untuk minggu ketiga kalau nggak salah kita 3 kali Pak. Ditambah lagi Oh, oke. satu. Berarti kira-kira berapa? 8 kali pertemuan ya atau 9 kali ya sampai pas mau lomba ya? Ya, sekitar gitu Pak. Kotruman sih Pak yang sebenarnya paling banyak Pak ke lab. Soalnya ini dia harus ngeprint 3D printing bodinya, rodanya Pak. Oh, oke oke. Ya, terus kan kalau lombanya RC kan berarti yang nyetir ya juga yang banyak ini ya, banyak pengaruhnya ya terhadap kemenangan ya. Katanya Pak Truman yang jagoan nyetir. Ada kiat-kiatnya nggak Pak buat kalau nanti lomba lagi yang mahasiswa yang lain Pak? Ya, sebenarnya untuk ngebantuin di lombanya sih idealnya kita udah latihan dulu. Nah, itu kita mesti kira-kira seberapa cepat gerak motornya sama motor yang kita punya itu sekarang bisa ngedorong seberapa banyak. Itu sih Pak yang feel menurut saya yang harus didapetin pas lomba. Oh, iya jadi latihan ya. Terus kan kebetulan di Ubermans itu kan robotnya ini ya apa agak sial begitu ya, udah motornya rusak dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ngandalin kehebatan ini ya drivernya ya. Itu ngadapin drama-drama gitu apa Pak yang sampai bisa tetap menang beberapa kali sampai di posisi ketiga Pak Truman? Ya, sebenarnya kan kita udah anggap aja menyiapkan waktu Pak untuk persiapan robotnya. Jadi kita nggak mau udah sampai sana, walaupun ada kendala-kendala kita nggak give up di tengah jalan gitu Pak. Sehingga ya walaupun kita kalah kita masih lakuin sebisanya aja. Oh, oke oke. Nyetirnya nggak ada yang khusus ya Pak ya ininya, tekniknya Pak? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Ya kita harus analisa robot lawannya, kira-kira robot lawannya
kemampuan dorongnya gimana, kecepatan gimana, itu sih Pak yang mungkin kita perhatiin kalau dalam perlombaannya. Oke. Kalau yang nyetir dari imposter Bu Kesia ya? Jason, Pak. Saya, Pak. Oh Pak Jason drivernya gimana Pak? Kiatnya supaya bisa menang ini apalagi posisi nomor 1 Pak. Saya sih sebenarnya nggak gitu jago, Pak. Cuman menang desain doang sih, Pak. Saya Maksudnya kalau menang desain gimana? kayak robot lawan maju, tapi dia yang keangkat gitu. Jadi saya nggak kerja, cuman maju doang saya. Oh gitu. Berarti desain robotnya yang menguntungkan ya. Iya. Oke, berarti mungkin di klip berikutnya kita bisa bicarain secara spesifik desain itu seperti apa ya. Lalu beberapa hal detail teknis kali ya kita obrolin di klip berikutnya.